Dan tidak lama saya bekerja sebagai penyusun kayu, akhirnya saya melamar kerja di motor imbal yang berkapasitas sekitar 19 tan. Soalnya di Malaysia itu udah pakai tan, tidak pakai kubik lagi. Nah, dengan perjalanan Paloh Sematan. Dari Paloh ke Sematan. Iya. Nah, terus? Ya di sana kurang lebih juga, kurang lebih kerjaan di Melanau. Kalau kita ditangkap atas nama ini, lepas. Sepertinya ini sudah lumrah. Polisi mana yang tangkap atau petugas? Petugas setempat. Angkatan Laut? Petugas tempat di situ di Merbau itu kan di situ ada 3 kantor. Setahu saya Angkatan Laut, Airut, terus kepolisian. Nah, semuanya ini rata-rata sudah mendapat jatah dari pos kayu. Siapa bos-bosnya waktu itu? Pada waktu itu bos-bos yang saya angkut itu rata-rata orang Malaysia semua. Orang Malaysia semua? Orang Malaysia semua. Seperti Heng Moh, Tenga, Apin, Mr. Lee. Pelan-pelan ngomongnya. Siapa? Tenga. Heng Moh. Mr. Lee. Ya, terus Apin. Masih banyak lagi itu. Itu diangkut ke Sematan. Nah, pada saat motor Bapak masuk Malaysia, ya, ada tentara di Raja Malaysia nggak? Ada. Tangkap nggak? Enggak. Kalau polisi Malaysia itu dia tidak mau nangkap. Tidak mau nangkap. Malah saya pernah mengalami kerusakan mesin di daerah perbatasan, yaitu tapi sudah memasuki daerah Malaysia. Kita kerusakan mesin pada waktu itu pas ada patroli dari polisi Raja Malaysia. Kita ditarik, dibantu, dimasukkan ke Sematan. Masuk Sematan? Iya. Motor Bapak yang Bapak angkut kayu, itu ada pasang bendera Indonesia tidak? Itu begini Pak ya, pekerjaan kita. Kalau kita memasuki wilayah Indonesia, itu kita memasang bendera Indonesia. Tetapi setelah kita melalui wilayah Indonesia, kita pasang lagi bendera Indonesia. Malaysia. Iya. Jadi dibantu? Sampai Malaysia, sampai Sematan, kayu itu langsung disambut oleh cukongnya? Langsung disambut oleh cukongnya. Dibongkar di mana, Pak? Di sana ada pelabuhannya. Memang khusus pelabuhan menggunakan kren. Kalau tidak salah kerennya itu ada 7 buah. 7 buah kren? 7 buah, ya. Itu rata-rata satu hari ada berapa motor yang masuk ke sana? Setahu saya pada waktu itu tengah jaya-jayanya itu lumayan juga itu. 300-400an ada itu satu hari. Motornya? Iya. Motor kecil? Iya, soalnya pada waktu itu bukan dari Palu aja. Pengetahuan saya itu kapal-kapal dari Indonesia itu juga banyak. Di mana antaranya? Seperti kapal-kapal dari Ketapang juga banyak itu. Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah dan Pangkelambun itu khususnya bawa kayu belian. Kayu belian? Iya, khusus itu. Ketapang? Ketapang itu kayu bengkirai. Terus ada juga dari Sampit. Sampit itu udah kayu bengkirai juga. Dari Haritam juga. Semua masuk ke Sematan? Semua masuk ke Sematan. Dan di sana itu tidak dipermasalahkan sama sekali? Kalau masalah kayu ini tidak dipermasalahkan. Bahkan masalah itu yang anehnya lagi, nampaknya pemerintah Malaysia itu mendukung sekali. Caranya mendukung gimana? Caranya mendukungnya itu gimana? Pelabuhan makin dibesarkan. Dibantu ya somel. Pokoknya situ kalau kayu udah masuk di Malaysia kan dibongkar, diikat per bandel. Di dalam per bandelnya itu 25 batang. Di situ dicap oleh pemerintah. Dicap. Kalau kata orang Malaysia cakap tuh dicop. Iya, dicop. Bahasa Malaysianya dicop. Kalau sudah dicop itu dia masuk masuk apa namanya tidak tahu lah, tapi yang bertuliskan company. Dia punya bandel ada tuliskan company atas izin perusahaan. Diketahui oleh pemerintah setempat. Setelah itu kayu itu nggak tahu dibawa kemana-mana lagi. Berapa lama Bapak kerja begitu di sana? Saya bekerja di situ dari tahun 2007. Dari 97 sampai tahun 2000.
3 tahun. 3 tahunan. Tidak ada hambatan ya? Tidak ada hambatan sama sekali. Pernah juga ketangkap di laut itu ya, kalau kita kasih uang langsung dilepaskan. Ditangkap oleh siapa itu? Pernah juga ketangkap oleh BC 2002 sama Angkatan Laut. Terus dari sama Karsambas juga pernah. Semuanya aman-aman saja kalau kita kasih uang. Kapan ditangkap? Pernah ditangkap oleh Bea Cukai, oleh Angkatan Laut, dan oleh petugas lain di laut? Pada waktu itu sudah lupa, soalnya sudah begitu lama. Di mana posisi ketangkap? Posisi itu di rata-rata di daerah perbatasan. Perbatasan? Iya. Kasih berapa duit? Itu kurang tahu juga lah. Kadang-kadang ya tergantung dari motornya. Soalnya motor imbal yang saya kerja ini kan cuma 19 tan. Rata-rata itu 1 juta. 1 juta ya? Saya. Karena Bapak bukan sebagai cap? Bukan, saya sebagai anak buah pada waktu itu. ABK? Iya, ABK. Jadi aman-aman aja? Aman-aman saja. Kayu yang masuk Samatan, menurut perkiraan Bapak, per hari kayu Indonesia yang masuk Samatan itu berapa ribu kubik? Itu tidak menentu juga kadang-kadang, Pak. Setahu saya pada waktu itu kapal-kapal kecil yang dari Paluh itu kadang-kadang mau main 300-400an. Kalau kapal-kapal besar itu kan kadang-kadang ada juga dari Midai, Natuna itu. Rata-rata mereka itu kegiatannya di luar. Di luar. Karena kapal itu nggak bisa masuk karena Kuala Sematan itu dangkal. Dangkal sekali. Khusus dari Palo saja, krotok-krotok kecil itu ada 300-400 buah. Kalau 304 buah pada waktu itu nggak ada, tapi kalau 450 buah ada. Oh, maksudnya 400 kubikan. 400 kubikan per hari ada. Soalnya rata-rata itu kan di sana itu motor-motor imbalnya itu cukup besar semua. Cuman punya motor kita yang kecil. Kalau yang lain itu main 60-70 tan biasa. Jadi kira-kira 400 ya? Iya, paling sedikit gitu, ya. Iya. Kalau yang kapal-kapal besar yang membongkar muat di luar tidak termonitor. Tidak dihitung. Tapi setiap hari ada. Itu setiap hari itu rata-rata ada kapal-kapal besar-besar itu. Berapa kapal rata-rata per hari? Kadang-kadang 2 atau 3. Habis bongkar pergi. Langsung pergi.